dimaksud dengan kompetensi transversal ini gitu. Kita mulai dari yang kanan, yang warna hijau, kanan samping gitu ya. Yang pertama, yang harus difahami adalah literasi mengenai media dan informasi. Bapak Ibu semuanya di dalam 10-20 tahun terakhir ini model bisnis sudah berubah secara luar biasa. Ya, model bisnis sudah berubah, sangat berubah. Di mana sekarang ini basis dengan penggunaan teknologi informasi sudah luar biasa. Ya, kita mau membeli barang tidak usah datang ke tempatnya, tinggal klik berbagai sarana yang sudah tersedia di situ gitu. Bisa lewat Bukalapak, bisa lewat Tokopedia, Shopee, Lazada dan lain sebagainya. Nah, literasi media dan informasi ini di negeri kita rupa-rupanya juga masih menjadi satu tantangan yang besar. Di sini saya lihat ada Bapak Ibu, teman-teman dari Jakarta, Bekasi, dari kota-kota besar. Kemungkinan ya, saya berharap bisa jadi yang tinggal di kota-kota yang saya sebutkan ini tidak mengalami masalah soal sarana komputer itu yang dibutuhkan. Internet barangkali tidak. Tetapi ya, saya dari berbagai kesempatan, termasuk tadi, sinyalnya seperti ini. Inilah kenyataan kita gitu, bahwa pembangunan di bidang informasi pun ini nanti, ya saya rasa secepatnya juga harus ditingkatkan karena ini digunakan untuk membangun generasi kita ini. Tapi pertanyaannya, sejauh mana Bapak Ibu juga menguasai literasi media dan informasi ini? Karena ini nanti yang akan kita share, yang akan kita bangun di dalam anak-anak sebagai generasi muda itu nanti. Yang berikutnya adalah keterampilan intrapersonal. Keterampilan yang melekat di dalam diri seseorang siswa. Ya, kemampuan dia untuk berpikir orientasi sosial, kemampuan untuk memiliki komunikasi yang baik, kemampuan untuk mengatasi konflik dan lain sebagainya ya di dalam dirinya begitu. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana keterampilan intrapersonal ini menjadi bagian dari pembelajaran kita. Padahal UNESCO jelas-jelas katakan bahwa transversal inilah yang dibutuhkan generasi sekarang dan ke depan. Nah, karena kita juga hidup di generasi sekarang, artinya apa? Guru-guru pun juga harus memiliki keterampilan ini gitu. Yang berikutnya yang atas adalah keterampilan interpersonal, hubungan antar manusia. Sejauh mana kita sebagai guru menyiapkan anak-anak untuk memiliki keterampilan ini? Letaknya di mana? Sebab kalau kita lihat, untuk meletakkan di mata pelajaran, rasanya mata pelajaran sudah cukup banyak. 12-13 mata pelajaran yang harus dikonsumsi, yang harus mau tidak mau dipelajari oleh siswa. Saya masih melihat bahwa keterampilan interpersonal ini masih punya ruang yang besar di dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Ya, contoh gitu. Kita semuanya mungkin sudah memberikan pekerjaan yang sifatnya proyek. Memastikan anak untuk bekerja sama satu dengan yang lain. Itu adalah interpersonal. Tetapi masalahnya adalah apakah kita sudah menekankan itu sebagai satu keterampilan yang sangat dibutuhkan di era sekarang ini. Nah, ini tantangan buat kita semuanya. Berikutnya adalah keterampilan yang kaitan dengan berpikir kritis. Bapak Ibu, ini menjadi tantangan besar kita. Ya, budaya paternalis yang sering di kita ini tidak menghendaki kalau anak kadang-kadang menyampaikan pemikiran kritis mereka. Baik itu di rumah ataupun di sekolah. Ya, sehingga ini yang harus menjadi satu kesadaran bersama untuk kita ini memberikan satu ruang kepada anak-anak untuk kita kembangkan bagaimana dia berpikir kritis dan juga memiliki kemampuan untuk melakukan inovasi-inovasi baru. Saya dulu sempat salah sangka ketika saya, ya katakanlah SD, SMP, SMA begitu ketika belajar sejarah. Seolah-olah belajar sejarah itu hanya hafalan tahun-tahun mengenai kejadian dan siapa aktornya di situ. Siapa yang berperanan di zaman kerajaan,
Siapa yang berperanan ketika kita dijajah? Itu aktor-aktornya ada. Tetapi waktu itu saya tidak melihat apakah dari sejarah itu mampu mengajarkan saya untuk bisa berpikir kritis. Nah, ternyata gitu, setelah saya menekuni pendidikan ini, bahwa yang namanya sejarah itu juga mempunyai satu ruang yang sangat besar. Ya, jadi tidak ada apakah yang lain, semua mata pelajaran mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis anak ini. Jadi sejarah tidak hanya bicara soal hafalan, soal tahun-tahun, soal kejadian di mana, aktornya itu siapa saja, tetapi lebih mengembangkan, menyodorkan kepada anak mengenai nilai-nilai apa yang ada di situ. Kita tidak pernah tahu gitu. Atau mungkin jarang mengeksplor bagaimana seorang pahlawan di dalam kesehariannya, bahwa dia juga kemungkinan akan sempat bersedih, putus asa, menangis, sebagai manusia itu pasti mengalami itu. Nah, apakah kita memberikan ruang seperti ini? Sehingga ketika anak-anak itu mencermati sejarah dengan segala spirit yang melekat di dalamnya, maka anak-anak bisa berpikir, wah luar biasa, berarti yang namanya Diponegoro, Imam Bonjol, atau siapapun tokoh-tokoh di dunia ini, karena dia manusia, dia juga ternyata memiliki kesedihan. Bukan hero, bukan pahlawan yang tanpa kelemahan. Nah, faktor-faktor seperti ini kita sering tidak memberikan ruang, gitu. Ya, sehingga ujungnya juga anak-anak tidak memiliki satu gagasan-gagasan inovasi yang baru. Nah, keterampilan berikutnya adalah kita ini sebagai warga negara global. Nah, ini yang harus diajarkan Bapak Ibu. Sekarang ini, karena pandemik gitu ya, ke Corona, COVID-19 ini. Coba kita lihat, seluruh dunia sibuk mengatasi hal ini. Dan kalau sudah begini, tidak akan mungkin masing-masing negara itu tidak bekerja sama. Karena orang akan melakukan perpindahan, ya, migrasi, baik untuk sementara atau cukup lama dari satu negara ke negara yang lain. Dan ini ada kemungkinan itu pun juga membawa virus itu. Gitu. Sehingga dengan demikian, mulai dari sekarang, begitu, kita harus memiliki satu kesadaran, apakah anak-anak kita sudah kita ajarkan sebagai warga negara global. Saya 10 tahun yang lalu kebetulan sekolah kami gitu ya, itu memang walaupun sekolah yang juga tidak besar, tetapi kami mempunyai mimpi agar anak-anak ini pun juga berkesempatan pergi ke luar negeri begitu. Dan sekolah yang di Cibubur, kami mempunyai program kerjasama dengan sekolah di Adelaide, ya, dan di Canberra, dan di kota dekat Adelaide ya, di Start Darwin di sana begitu. Nah, di situ kami berkesempatan pertukaran murid, pertukaran guru, dan kemarin kami melakukan webinar bersama-sama dengan para murid dan guru dari Australia dan dari Indonesia. Nah, 10 tahun yang lalu, saya bersama pimpinan sekolah di situ, dengan eksekutif prinsipalnya, kami sudah membicarakan hal ini, jadi bukan hanya kami, sekolah-sekolah dari berbagai tempat yang ketika kita berkumpul itu waktu itu sudah mengatakan gitu bahwa betapa pentingnya dimunculkan intercultural awareness sebagai warga negara global. Jadi waktu itu kami juga sempat untuk sharing ya di depan konferensi di Singapura yang dihadiri oleh guru-guru dari berbagai negara, dan juga saya memberikan di Australia. Bukan untuk apa-apa, tetapi memunculkan satu kesadaran bersama bagaimana kita mengajarkan anak-anak untuk menjadi warga negara global itu. Nah, sekarang bertanya, loh Pak, bagaimana dengan kami Pak? Jangankan untuk melihat negara yang lain. Kami untuk ke Jakarta saja juga sampai saat ini pertanyaan yang betul-betul sampai ke saya gitu ya. Sampai ke Jakarta aja kita juga belum pernah lihat. Ya. Bapak Ibu, bukan berarti kalau kita tidak pergi ke luar negeri, kita tidak bisa mempelajari itu. Yang kita munculkan adalah kesadaran bersama bahwa kita ini adalah sebagai warga negara global. Sehingga ujung-ujungnya itu kita harus memang saling menghargai gitu. Yang namanya intercultural, budaya antar bangsa ya, yang kepedulian itu sekarang itu sudah menjadi satu keharusan. Kita lihat Bapak Ibu, merek-merek dari luar negeri sudah biasa masuk ke berbagai negara seperti itu.
Makanan pun Starbucks dari mana? Dari luar. Kalau kita kopi ya, kopi di sini juga banyak warung kopi tradisional, tapi ternyata kopi-kopi dari luar juga ada di Indonesia. Berbagai merek-merek internasional ada di Indonesia. Nah, yang penting bagi kita adalah sebagai guru, bagaimana mengajarkan anak-anak ini agar bersiap diri untuk menghadapi segala kemungkinan, segala konsekuensi kita sebagai warga negara dunia ini. Nah, ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi kita sebagai guru. Lalu berikutnya Bapak Ibu semua, bahwa ternyata yang namanya bahasa, kalau UNESCO mengatakan itu others competencies. Kalau saya mengatakan itu ada dua hal yang wajib untuk kita perhatikan, yaitu bahasa. Kalau kita lihat misalnya negeri yang dekat dengan kita, Singapura, Malaysia, anak-anaknya jauh sudah lebih terbiasa untuk bicara dengan bahasa Inggris. Nah, ini bagaimana kita menyiapkan anak-anak agar juga memiliki kemampuan selain bahasa Indonesia, tetapi juga bahasa-bahasa lain. Nah, tetapi pertanyaannya, tantangannya adalah, yang sering sampai ke saya juga, Pak, mohon maaf Pak, kami pun juga kesulitan untuk belajar bahasa Inggris. Saya hanya mengatakan begini Bapak Ibu, inilah tantangan pendidikan di negeri kita ini. Memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu 1-2 tahun. Tetapi tidak ada pilihan lain. Ke depan strategi pengembangan pendidikan betul-betul tidak hanya mulut, ya, kebijakan yang dikeluarkan melalui mulut seorang pejabat, tetapi harus betul-betul memberdayakan para guru semuanya. Nah Pak, bagaimana Pak sekarang ini kalau ternyata memang kesempatan untuk kami sedikit sekali Pak untuk katakanlah mengikuti pelatihan dan lain sebagainya. Ya kalau sudah kondisi seperti ini, kita harus mencari cara bagaimana kita bisa membelajarkan diri. Kami mendirikan Poros Guru Sabang Merauke ini, salah satunya adalah ikut berpartisipasi di pendidikan yang sebetulnya awalnya adalah kita tujukan ke Bapak Ibu yang di luar Pulau Jawa. Tapi ternyata dalam perkembangannya pun bahwa banyak juga dari Bapak Ibu yang tertarik untuk mengikuti seminar ini. Ya, terlepas nanti dari banyak kelemahan, mohon maaf, tapi ini yang paling penting adalah kita sudah bertekad untuk berpartisipasi di bidang pendidikan ini. Ya, bahasa. Jadi nanti ini akan menjadi PR bangsa kita ini. Yang berikutnya adalah ingenuity. Ingenuity itu begini, kalau Bapak Ibu lihat di kamus itu artinya kecerdikan atau kepintaran gitu. Tetapi kalau di dalam konotasi pedagogi yang namanya ingenuity, ya, ingenuity itu adalah kita harus menyiapkan anak didik kita, atau setidak-tidaknya kalau kita mengajar di TK, SD, SMP, atau SMA, menekankan kepada mereka minimal punya satu keterampilan, tapi dalam. Di bidang apapun juga. Satu keterampilan, ya, atau dua boleh lah ya, tapi dalam sekali. Itulah nanti yang akan memampukan anak untuk bersaing di era ke depan ini. Ini yang menjadi satu tantangan yang luar biasa bagi kita bersama begitu. Menemukan ingenuity atau mendorong ingenuity dari anak-anak itu juga tidak mudah begitu. Jadi kalau sekarang ini Bapak Ibu, anak Bapak Ibu di rumah atau anak didik kita, suatu saat dia hanya tertarik untuk menggambar saja, jangan pernah dilarang. Karena siapa tahu dia menemukan ingenuity itu. Yang ada adalah lebih mengarahkan energinya, supaya pada saat ini, pada saat belajar ini, dia juga bersedia mempelajari yang lain. Nah, ini yang menjadi satu tantangan kita bersama sebagai guru. Nah, Bapak Ibu, mengapa kompetensi transversal ini itu menjadi penting? Karena kita akan menyiapkan melalui kompetensi transversal ini, anak-anak yang memiliki kemandirian, tetapi tetap memiliki pekerti dan menghargai keberagaman. Inilah keniscayaan yang akan terjadi di dunia ini, di bumi ini, tidak hanya di Indonesia, mengenai kebutuhan ini.
Nah, sekarang pertanyaannya gitu. Pak, kami kan akan mengajarkan kepada anak-anak yang namanya kompetensi transversal ini. Bagaimana dengan kami, Pak? Ya, saya katakan tidak ada pilihan lain. Bapak Ibu pun juga harus memiliki keterampilan ini, kompetensi transversal ini. Ya, ini yang menjadi satu tantangan besar begitu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu saya hanya mengatakan kita tidak bisa menunggu pemerintah untuk kita semuanya mendapatkan giliran ini. Tuhan, tahun 2016, ketika pertama kali UNESCO mengeluarkan pertanyaannya sampai tahun 2020 ini, berapa banyak guru-guru, berapa banyak dosen yang memahami kebutuhan keterampilan ini?